Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak. Bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-17. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Inten Prawesti telah benar-benar menjadi sadar atas apa yang sedang dihadapinya. Meskipun ia masih mendengar suara seruling itu, tetapi ia tidak lagi dipukau oleh suatu keinginan untuk datang ke padang rumput atau kemana saja untuk mendengarkan suara seruling itu lebih dekat dan menemukan peniupnya. Bahkan ia menjadi malu sekali jika antara ingat dan tidak, seolah-olah ia tanpa dapat dikendalikan lagi berusaha untuk mencari Kidang Alit. Bulu-bulu tengkuknya merinding jika ia menyadari siapakah anak muda yang bernama Kidang Alit itu. Dua orang gadis Karangmojo telah menjadi korbannya. Ternyata bahwa dugaan kamilah yang salah, berkata Inten Prawesti di dalam hatinya. Bukan gadis-gadis itulah yang lengah dan menyerahkan dirinya kepada nafsu yang tidak terkendali. Tetapi tentu ada semacam ilmu yang dapat membuat mereka kehilangan diri masing-masing. Alangkah ngerinya. Sementara itu, Kidang Alit yang memang dengan sengaja melepaskan suara serulingnya dengan kekuatan ilmu pengaruh bunyi, merasakan sesuatu yang lain pada suara serulingnya. Jika semula rasa-rasanya suaranya menyentuh sasarannya, tiba-tiba ia menyadari bahwa ada sesuatu yang telah mengganggunya. Kidang Alit masih mencoba memperdalam pengaruh ilmunya atas sasarannya, tetapi perlawanan yang dirasakannya menjadi semakin berat, sehingga pada suatu saat ia telah kehilangan sentuhan sama sekali. Memang berat untuk melawannya, berkata Kidang Alit kepada diri sendiri. Ia tahu benar bahwa Raden Kudarupoko tentu sudah kembali ke istana itu dan melawan ilmunya, sehingga usahanya untuk menunjukkan kelebihannya atas Raden Kudarupoko telah gagal. Sesungguhnya Kidang Alit sedang mencoba untuk menjajaki ilmu Raden Kudarupoko. Jika ia berhasil menarik Inten Prawesti keluar dengan kemampuan ilmu pengaruh kekuatan bunyi, ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Raden Kudarupoko. Namun ternyata sebelum Inten Prawesti keluar dari istananya, Raden Kudarupoko telah datang dan berhasil memecahkan ilmunya. Kidang Alit pun akhirnya menghentikan perlawanannya. Jarak antara sumber ilmu dan sasaran memang ikut menentukan, karena kekuatan pengaruh bunyi itu seolah-olah telah susut sejalan dengan susutnya getaran suaranya. Sejenak Kidang Alit termangu-mangu. Dipandangnya istana kecil itu dari kejauhan, seolah-olah ia sedang memandang sesuatu yang menyimpan 1000 macam untuk dipecahkannya.
Iblis-iblis itu telah mati di halaman istana itu. Sedang yang seorang berhasil melarikan diri. Mungkin sekali yang seorang itu akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Sedang aku masih saja duduk terpekur tanpa berbuat sesuatu. Kidang Alit menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia memandang istana terpencil itu. Ternyata kehadiran Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo telah menimbulkan persoalan baru padanya. Persoalan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Dengan langkah yang lamban, Kidang Alit meninggalkan tempatnya. Kepalanya yang menunduk membayangkan betapa ia sedang merenungkan persoalan yang sedang dihadapinya. Tetapi Inten Prawesti itu sangat cantik. Dan ternyata gadis pelayan itu pun cantik sekali. Katanya di dalam hati. Lalu katanya, jika aku tidak sedang mengemban tugas yang penting, aku kira aku hanya memerlukan kedua gadis itu saja. Tetapi Kidang Alit menggelengkan kepalanya. Katanya kemudian, aku tidak boleh terganggu oleh kecantikan keduanya sebelum tugasku selesai. Untuk sementara, aku dapat mengambil gadis Karangmojo yang manapun yang aku sukai. Langkah Kidang Alit tiba-tiba semakin cepat, tetapi ia tidak kembali ke Karangmojo. Ia dengan tergesa-gesa menuruni lereng bukit kecil, kemudian menyelinap di lembah yang jarang sekali dikunjungi oleh seseorang. Sejenak Kidang Alit termangu-mangu. Dipandangnya sebuah puncak bukit kecil di antara beberapa puncak yang lain. Nanti sore sajalah, katanya kepada diri sendiri. Dengan demikian maka ia pun duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Dipandanginya alam sekitarnya yang sudah menjadi hijau. Meskipun masih belum merata sama sekali. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya memandang burung-burung kecil yang berlompatan di atas daun. Dan sekali-sekali burung-burung itu berhenti untuk bersiul. Ketika ia melihat dua ekor gelatik hinggap di ranting kecil, Kidang Alit menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat lamanya Kidang Alit duduk di tempatnya. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat sesuatu bergerak-gerak di semak-semak beberapa langkah agak ke bawah tempatnya berteduh. Ternyata seekor harimau yang haus telah melintasi lembah untuk mencari air di mata air kecil di ujung lembah, di bawah titik-titik air yang menetes pada gumpalan-gumpalan batu padas. Tetapi harimau itu sama sekali tidak menggetarkan hatinya, bahkan ia sama sekali tidak menghiraukan lagi. Kidang Alit sama sekali tidak menjadi gemetar seandainya harimau itu dengan perlahan-lahan merunduknya. Namun demikian Kidang Alit meraba lambungnya ketika tersentuh olehnya hulu sebuah pisau belati. Maka ia pun kembali duduk menikmati silirnya angin yang bertiup dari lembah yang basah. Dalam pada itu, di istana kecil di luar padukuhan Karangmojo, Inten Prawesti bersembunyi saja di dalam pembaringannya. Tiba-tiba saja perasaan malu telah semakin dalam mencekam jantungnya. Ia tidak mengerti kenapa ia telah terpukau oleh suara seruling itu. Beberapa kali ia pernah mendengar suara seruling, tetapi ia tidak pernah dicekam oleh dorongan yang seolah-olah tidak terlawan untuk datang mendekat. Bahkan ia telah berhasil untuk tidak menghiraukan lagi suara seruling yang sebelumnya memang telah menarik hatinya. Tetapi agaknya orang-orang di luar bilik ini sama sekali tidak menghiraukan peristiwa itu lagi.
mereka berbuat seperti kebiasaan mereka, sehingga lambat laun Inten Prawesti pun berhasil mengatur perasaannya. Ketika ia keluar dari biliknya, ternyata orang-orang itu telah melupakan apa yang sudah terjadi dan tidak menyinggungnya lagi. Inten pun tidak lagi menjadi canggung karenanya. Sangkan yang biasa bergurau dengan adiknya sama sekali tidak menyebut lagi suara seruling yang bagaikan bius yang sangat kuat bagi Inten Prawesti. Namun pada itu, di luar pengetahuan Inten Prawesti, Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo duduk di bawah pohon yang rindang di halaman depan istana kecil itu. Dengan sungguh-sungguh mereka membicarakan suara seruling yang ternyata telah mempengaruhi bukan saja perasaan, tetapi nalar Inten Prawesti. Untunglah Raden berhasil memecahkan ilmu gendam itu, berkata Panji Surowilogo. Ya, untunglah bahwa aku sudah dibekali ilmu untuk melawan ilmu semacam itu. Paman, ilmu semacam itu bukan saja dapat mempengaruhi perasaan seorang gadis terhadap seorang anak muda, tetapi ada juga ilmu semacam itu yang dapat mempengaruhi siapa saja untuk tujuan apapun. Maksud Raden, orang dapat kehilangan perasaan dan nalarnya. Apakah ia sedang berjaga-jaga? Apakah ia sedang berperang? Oh, Panji Surowilogo mengangguk-angguk. Katanya kemudian, iya, semacam ilmu sirep yang dapat membius seseorang sehingga ia tertidur nyenyak. Benar. Tetapi, jika kita berhasil memusatkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan terbebas dari kekuatan semacam itu. Yang sulit adalah seperti yang baru saja Raden lakukan, membebaskan orang lain dari pengaruh semacam itu. Raden Kudarupoko mengangguk-angguk, lalu katanya, tetapi dalam hal ini, Idang Alit adalah orang yang sangat berbahaya. Aku tidak tahu apakah tujuannya yang sebenarnya. Mungkin ia menghendaki Diajeng Inten Prawesti menilik kelakuannya di Padukuhan Karangmojo. 2 orang gadis telah menjadi korbannya, bahkan mungkin masih akan bertambah. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi dapat juga pamrih yang lebih jauh daripada itu. Panji Surowilogo mengangguk-angguk pula. Katanya, kita memang harus siap menghadapi setiap kemungkinan, Raden. Paman, berkata Raden Kudarupoko kemudian, apakah menurut pikiran Paman, kita akan menunggu saja di sini sampai Idang Alit berbuat sesuatu, atau kawan-kawan kedua iblis yang terbunuh itu datang? Tidak, Raden, tentu tidak. Kita harus bertindak setelah kita mendapatkan kepastian. Raden Kudarupoko mengangguk-angguk. Tetapi untuk sesaat ia tidak mengatakan sesuatu. Ketika ia menengadahkan wajahnya, nampak langit telah menjadi suram. Warna-warna merah di tepi gumpalan awan pun menjadi semakin gelap. Tetapi tiba-tiba saja Raden Kudarupoko terkejut. Tanpa disadarinya, terpandang olehnya segumpal asap kehitam-hitaman yang membubung tinggi ke langit, yang sudah mulai diwarnai oleh kegelapan. Paman, desisnya, kau lihat asap itu? Panji Surowilogo mengerutkan keningnya sambil mengangguk kecil. Ia menjawab, iya Raden, asap yang mencurigakan. Panji Surowilogo kemudian berdiri tegak. Setelah memperlihatkan keadaan sekelilingnya, tiba-tiba saja ia melompat naik memanjat pohon itu dengan tangkasnya, seperti seekor tupai yang berkejaran. Dalam waktu sekejap,
ia sudah berada di atas dahan yang tinggi. Hanya beberapa saat ia berada di atas dahan itu, karena ia pun segera meluncur turun lebih cepat dari saat ia memanjat naik. "Apa yang kau lihat, Paman?" bertanya Raden Kudarupoko. "Asap itu mengepul dari atas bukit, Raden. Apakah telah terjadi kebakaran? Mungkin semak-semak atau padang ilalang. Jika demikian, maka orang-orang Karangmojo harus mencegah menjalarnya api. Sebab hutan yang baru mulai hijau itu akan lenyap. Akibatnya, tanah itu akan menjadi kering lagi. Orang-orang Karangmojo memerlukan waktu yang lama untuk memulai lagi dari permulaan sekali." Panji Surawiloko mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Aku kira bukan kebakaran, tetapi ada kesengajaan untuk menyalakan api di puncak bukit kecil itu, justru di puncak yang gundul." Raden Kudarupoko menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kidang Alit. Tentu Kidang Alit sedang memberikan isyarat kepada seseorang. Ternyata yang kita jumpai di daerah ini berbeda sekali dengan dugaan kita semula, Raden. Di sini bukannya suatu tempat yang aman, tentram dan damai yang dapat dipergunakan untuk beristirahat sepekan dua pekan. Tetapi daerah ini justru akan menjadi pusat pertarungan yang dahsyat." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Apakah kita akan terlibat di dalamnya?" "Jadi maksud Paman, kita akan pergi begitu saja dari istana ini?" "Tentu tidak, Raden." Raden Kudarupoko menarik nafas dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, maka katanya, "Aku mengerti, dan kita sudah terlanjur terlibat terlampau jauh dalam persoalan-persoalan yang semula tidak pernah kita bayangkan." Panji Surawiloko tidak menjawab, tetapi ia menatap asap yang masih saja mengepul tinggi itu sambil berkata, "Jika orang yang mendapat isyarat itu dapat menangkapnya, mungkin besok atau lusa, daerah ini akan dikepung oleh beberapa orang yang mungkin datang dari perguruan Kumbang Kuning. Apakah perguruan Cengkir Pitu akan tetap diam menghadapi perguruan Kumbang Kuning yang mulai dengan garangnya?" Panji Surawiloko tersenyum. Katanya, "Tentu tidak, Raden. Dan kita tidak perlu memberikan isyarat apapun juga. Jika benar-benar ada gerakan dalam jumlah yang cukup kuat dari perguruan Kumbang Kuning atau Guntur Geni, maka Cengkir Pitu akan segera dapat mengetahuinya, sehingga persoalannya akan berganti menjadi besar. Pertentangan antara perguruan yang berpengaruh di daerah Majapahit lama. Sebenarnya, pertentangan itu memang sudah dimulai, Paman. Tetapi masing-masing masih mencoba mengatasinya dan mencegah pergulatan yang tidak perlu di antara mereka. Tetapi agaknya kini keadaannya sudah lain. Ya, aku memperhitungkan bahwa 5 atau 6 orang murid dari perguruan Kumbang Kuning memang sudah ada di sekitar daerah ini. Tetapi hanya Kidang Alit sajalah yang masuk ke Padukuhan Karangmojo. Isyarat itu agaknya sudah pasti bahwa ia memanggil saudara-saudaranya untuk mendekat. Jika benar 5 atau 6 orang yang datang, maka separuh dari mereka adalah anak-anak ingusan. Mungkin malahan gurunya." Raden Kudarupoko menarik nafas dalam-dalam dan Panji Surawiloko berkata seterusnya, "Bukankah kita sudah mengadakan pengamatan yang ketat pula?" Raden Kudarupoko mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Baiklah, Paman. Meskipun kita tetap percaya kepada saudara-saudara seperguruan kita, namun kita di sini harus tetap berhati-hati. Mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi di luar dugaan kita. Yang penting, Raden,
Bibi dan adik sepupu Raden itu harus tetap tenang. Mereka tidak boleh digelisahkan oleh kegelisahan kita. Jika ada tindakan kasar di istana, ini adalah tanggung jawab kita. Mereka sama sekali tidak boleh tersentuh, meskipun hanya ujung kain bibi dan adik sepupu Raden itu. Raden Kuda Rupoko mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tersenyum. Senyum yang membayangkan 1000 macam arti, namun juga membayangkan 1000 macam rahasia yang tersimpan di dalam hati anak muda yang perkasa itu. Sementara di puncak sebuah bukit yang gundul, Kidang Alit memang sedang membakar seonggok sampah dan ranting-ranting. Mula-mula ia membakar ranting-ranting kering. Ketika api sudah mulai menyala, maka ditaburkannya dedaunan yang basah ke dalam api itu, sehingga asap pun kemudian mengepul tinggi ke hitam-hitaman. Seperti yang diduga oleh Raden Kuda Rupoko dan Panji Surowilogo, Kidang Alit sedang memberikan isyarat kepada seseorang yang berada agak jauh dari padukuhan Karangmojo. Ternyata bahwa isyaratnya itu dapat ditangkap oleh orang-orang yang dimaksudkan. Seseorang yang bertubuh sedang dan berwajah tenang meyakinkan. Isyarat yang memang sudah disepakati bersama itu telah mendorong orang yang bertubuh sedang dan berwajah tenang itu untuk pergi menemui seorang saudara seperguruannya yang lain. Kadang Sambi Timur, aku sudah melihat isyarat yang diberikan oleh anak muda yang menyebut dirinya Kidang Alit. Saudara seperguruannya yang disebut Kadang Sambi Timur itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya, "Raden Waruju maksudmu?" "Iya, ia menyebut dirinya Kidang Alit." Sambi Timur menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku pun sudah melihatnya. Apa katamu, Bromodoro?" Orang yang berwajah tenang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Isyarat itu telah jelas bagi kita. Waruju mengharap kita mendekat." "Tentu kau yang dimaksudkan, karena ia tidak tahu bahwa aku pun sudah berada di sini." "Ya, aku. Apalagi setelah aku mendengar berita yang kau bawa, bahwa Raden Kuda Rupoko tidak ada di istananya. Sudah beberapa lamanya ia menghilang. Mungkin ia berada di istana bibinya di Karangmojo." "Ya, dan itu berarti kesulitan bagi Kidang Alit." "Sudah tentu, Raden Kuda Rupoko adalah seorang anak muda yang memiliki banyak kelebihan," desis Sambi Timur. Bromodoro menarik nafas dalam-dalam, hampir kepada dirinya sendiri. Ia berkata, "Kidang Alit belum pernah mengenal anak muda yang bernama Raden Kuda Rupoko. Aku pun belum." "Aku pernah berpapasan, tetapi aku pun belum jelas apakah aku masih dapat mengenalnya. Ketika aku mendengar pemberitahuan itu, aku menjadi bimbang. Tetapi perintah itu menyebut bahwa aku harus mendekati Kidang Alit. Bukankah ia menyebut dirinya Kidang Alit?" "Ya, aku harus berusaha membantunya dan membantumu jika ia menemui kesulitan karena Raden Kuda Rupoko." Bromodoro mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Tetapi Raden Waruju masih saja tidak dapat membebaskan diri dari kelemahannya." "Kelemahan yang mana?" "Setiap orang Karangmojo mengetahui, dan demikianlah semilirnya angin yang aku dengar, bahwa Raden Waruju sudah berhubungan dengan gadis-gadis Karangmojo. 2 orang di antara mereka sudah kawin dengan anak muda Karangmojo setelah Raden Waruju memberikan bekal sepasang lembu bagi mereka." Sambi Timur tersenyum. Katanya, "Aku kira
Sampai mati Raden Waruju tidak akan dapat meninggalkan kebiasaan itu. Namun dengan demikian, kedudukannya di Karangmojo menjadi lemah. Ia tidak lagi menjadi seorang yang berwibawa dan mempunyai pengaruh yang besar. Apalagi jika Raden Kudarupoko yang tidak ada di istananya itu benar-benar berada di istana kecil itu. Aku kurang mengerti, kenapa ia harus menyebut dirinya Kidang Alit. Kenapa ia tidak datang dengan menengadahkan dadanya dan menyebut dirinya, inilah Raden Waruju. Dengan wujud seorang pengembara, ia akan dapat bergerak lebih leluasa. Dan yang penting, ia akan dapat bergaul lebih dekat dengan anak-anak muda, dan terutama dengan gadis-gadis Karangmojo. Sambi Timur menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, sekarang ia memberikan isyarat, kita memang harus datang. Agaknya Raden Kudarupoko memang berada di istana kecil itu. Jika benar demikian, jika perlu, kita akan mempergunakan kekerasan. Apakah kita cukup kuat? Kita tidak tahu apakah Raden Kudarupoko hanya seorang diri atau membawa sekelompok pengawal. Kita akan melihatnya nanti. Keduanya pun kemudian mempersiapkan diri. Mereka membawa senjata masing-masing dan menyediakan diri sepenuhnya jika mereka akan terlibat dalam kekerasan senjata dengan seseorang yang memiliki banyak kelebihan dari sesuatunya, Raden Kudarupoko. Ketika kemudian gelap malam turun perlahan-lahan, Kidang Alit telah melontarkan sebongkok kayu kering ke dalam apinya, sehingga ketika api itu menyala, nampaklah warna merah yang membayang di ujung bukit kecil itu. Bromodoro harus melihat isyarat ini. Ia harus segera datang dan menyelesaikan persoalanku dengan Raden Kudarupoko. Semakin lama, tugasku akan menjadi semakin berat dan berlarut-larut. Desisnya di sebelah api yang menjadi semakin besar. Tiba-tiba saja Kidang Alit meloncat berdiri dan bersiap menghadapi setiap kemungkinan ketika ia mendengar gemerisik langkah kaki mendekatinya. Aku Raden, terdengar suara dari kegelapan. Kau Kakang Bromodoro? Bertanya Kidang Alit. Ya, aku datang tidak seorang diri. Dalam cahaya api yang kemerah-merahan, Kidang Alit melihat dua orang datang mendekatinya. Yang seorang adalah Bromodoro, yang lain adalah orang yang tidak disangka datang bersamanya. Kakang Sambi Timur, desis Kidang Alit. Ya Raden. Kidang Alit menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, tentu ada persoalan yang penting yang kau bawa kemari. Sambi Timur dan Bromodoro pun kemudian melangkah semakin dekat, dan ketiganya pun duduk di tepi perapian yang masih menyala itu, meskipun apinya menjadi semakin redup. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.